Sering dicurangi ASEAN, PSSI akan undur diri dari Piala AFF. PSSI lobi FIFA agar pindah federasi dari ASEAN ke Asia Timur bersama Jepang. Guys. Jadi nggak salah kita bilang Piala AFF ini Piala Ciki kan? Piala Kaleng, Ciki. ya? Piala Tarkam Mortal Kombat. Banyak netizen yang minta Indonesia keluar dari AFF karena berbagai masalah. Salah satunya adalah isu wasit, sistem turnamen yang dianggap kurang adil dan perlakuan yang kurang menguntungkan buat Indonesia. Tapi kalau kita lihat sebuah keputusan yang sangat mengejutkan. Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF mengumumkan pembubarannya setelah gelombang keluarnya kontestan dari federasi tersebut. Keputusan ini diambil setelah beberapa negara termasuk Indonesia memutuskan untuk menarik diri dari kompetisi yang diselenggarakan oleh AFF. Krisis ini menciptakan kehancuran di dunia sepak bola regional, menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan olahraga yang sangat dicintai di Asia Tenggara ini. Kita ketahui AFF yang telah menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk bersaing dan memperkuat hubungan melalui sepak bola agar negara-negara ASEAN bisa bersaing di kelas internasional. Tapi menurut saya, jika memang AFF dibubarkan, itu juga keputusan yang bagus, karena kita semua ketahui kalau AFF selalu curangi Indonesia di setiap kompetisi dari kelompok umur yang berbeda-beda. Bagaimana pendapat kalian, guys? Silakan beri pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana, guys? Sering dicurangi ASEAN, PSSI akan undur diri dari Piala AFF. PSSI lobi FIFA agar pindah federasi dari ASEAN ke Asia Timur bersama Jepang. Guys. Rencana Indonesia untuk meninggalkan keanggotaan di Federasi Sepak Bola ASEAN tampaknya semakin nyata. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dilaporkan tengah melobi Federasi Sepak Bola Asia Timur (F) sebagai alternatif. Infrastructure development, open new jobs, especially non-farm jobs, and eliminate. Dalam beberapa kesempatan, Erick menyatakan bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun terakhir Indonesia berpartisipasi di turnamen AFF. Langkah ini dipicu oleh kekecewaan mendalam atas serangkaian insiden yang dianggap merugikan Indonesia di berbagai kompetisi AFF. Sejarah panjang kecurangan di AFF. Keputusan untuk meninggalkan AFF bukanlah langkah mendadak. Selama bertahun-tahun, desakan agar Indonesia keluar dari AFF terus berkembang, terutama karena dugaan kecurangan yang merugikan tim nasional di berbagai level turnamen. Berikut adalah beberapa insiden yang menjadi sorotan. Pada final Piala AFF U23 2022, Indonesia kembali dirugikan. Dalam laga melawan Vietnam, pertandingan berakhir dengan adu penalti yang dipimpin oleh wasit Hiroki Kasahara. Dari Jepang juga. Keputusan wasit dianggap berat sebelah, memengaruhi mental pemain Indonesia dan berujung pada kekalahan Garuda Muda. 3. Piala AFF 2024. Insiden kontroversial di Solo. Kekecewaan terbaru terjadi dalam laga fase grup melawan Laos di Stadion Manahan, Solo. Wasit yang sama, Hiroki Kasahara, kembali menjadi sorotan setelah mengesahkan gol Laos yang seharusnya dianulir karena bola telah keluar lapangan sebelum gol tercipta. Keputusan ini membuat skor menjadi imbang 3-3, memupuskan peluang Indonesia untuk meraih kemenangan penuh. Desakan publik dan keuntungan keluar dari AFF. Kekecewaan masyarakat sepak bola Indonesia terhadap AFF semakin tak terbendung. Di media sosial, tagar seperti Indonesia keluar dari AFF terus bergema, didukung oleh para penggemar yang merasa bahwa AFF tidak memberikan keadilan bagi tim nasional Indonesia. Tidak adil, guys. Benar-benar tidak adil. Sering dicurangi di laga AFF. Setujukah kalau Indonesia keluar dari AFF dan bergabung dengan IAFF, guys? No, is ASEAN Football Federation, guys. Ini adalah di peringkat turnamen di peringkat Asia ya. Wah, apa kalian setuju, guys? Kalian setuju ataupun enggak, guys? Wah. Oke, kita akan sama-sama lihat ya bagaimana cerita ini demi cerita setelah kita lihat beberapa insiden mengenai turnamen AFF, guys. Sering diperkatakan ya, tidak adil. Sering diperkatakan seperti itu. Tepat hari ini ada pengumuman resmi dari FIFA.
7 negara ini ikuti Indonesia keluar dari AFF dan 7 gabung negara? Federasi EAFF. AFF atau Federation Asian Football terancam dibubarkan oleh FIFA hari ini. PSSI Oke. kali ini nampaknya serius ingin keluar dari AFF dan gabung EAFF. Bahkan ada 7 negara yang siap mengikuti jejak Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF, seperti Malaysia, Timor Leste, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar. Ya, hal itu didasari oleh netizen Indonesia yang sangat menuntut agar PSSI meninggal AFF. Keputusan untuk meninggalkan AFF ini diambil PSSI setelah menggelar rapat tertutup yang dihadiri oleh pengurus-pengurus PSSI seperti manajer Timnas Indonesia, Ketua Badan Tim Nasional Bapak Kombes Sumarji, Exo PSSI, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, apa yang sudah dilakukan oleh Vietnam dan wasit di final kemarin nampaknya sudah menggores hati penggemar Timnas Indonesia. Kalau mereka kemarin pemain fair play, saya tidak mempermasalahkan hasilnya seperti apa, mau apa Indonesia menang, mau Indonesia kalah, saya terima. Tapi yang membuat kita terluka perilaku mereka yang sangat tidak menunjukkan sikap sportif, kata Erick Thohir. Pemirsa, mundurnya Timnas Indonesia dari AFF mendapat tanggapan dari Presiden AFF. Presiden AFF Setelah kemarin ada Vietnam yang resmi ajukan surat protes pada AFF yang meminta Indonesia didepak dari ASEAN lantaran Indonesia ini terlalu banyak naturalisasi. Kini giliran Thailand yang juga resmi ajukan surat protes pada AFF dan meminta Indonesia dicoret dari ASEAN. Sebab Thailand menganggap timnas Indonesia bukan lagi timnas ASEAN tapi timnas Eropa. Hal ini diungkapkan di akun Twitter fifa.co.id. Piala AFF memakan korban. Iya, baru satu pertandingan Piala AFF sudah memakan 2 korban. Korban yang pertama adalah pemain Thailand Ben Davies. Ya, Ben Davies itu cedera pada saat pertandingan perdana melawan Timor Leste. Dia ditackle oleh pemain Timor Leste dan jadi cedera. Harus absen sampai semifinal ya, sampai beberapa minggu. Padahal Ben Davies ini mencetak 2 gol loh, tapi dia cedera sekarang dan harus dicari gantinya. Korban yang kedua adalah pemain Malaysia, Fergus Tierney. Ya, gelandang Malaysia ini sebenarnya nggak dikasih izin sama klubnya Chonburi FC yang berlaga di Liga 2 Thailand untuk main di Piala AFF. Tapi dia tetap ngotot untuk membela Malaysia di Piala AFF. Dan akhirnya kabarnya kontraknya akan diputus oleh Chonburi. Tierney ini aslinya adalah pemain Johor Tapzing, tapi dipinjamkan ke Chonburi. Nah, diputus tuh kontraknya. Bahkan dari salah satu media Malaysia ya, udah memberitakan Chonburi udah langsung memutus kontrak Tierney. Diputus kontraknya, bayangkan. Nah, jadi aku penasaran nih, gimana komentar orang-orang yang mendewa-dewakan Piala AFF ya. Bung Towel, Bung Akmal Marhali. Iya, mereka orang yang paling ribut kan ketika PSSI memutuskan untuk menurunkan tim U22. Tidak memberi target juara kepada Sintayong. Tapi ketika ada masalah begini memakan korban, ya, di mana mereka pasti no comment, pasti no comment. Jadi nggak salah kita bilang Piala AFF ini Piala Ciki kan, Piala Kaleng, ya, Piala Tarkam Mortal Kombat. Salam Di Matteo. Oke guys, seperti yang sudah kita reactionkan dan nonton, menurut pendapat pribadi saya ya, ini cukup menarik untuk dibahas. Kali ini kita akan berbicara tentang Indonesia yang mungkin akan pindah dari AFF ke IAFF atau CAFA. Karma dibayar, kabar buruk bertubi-tubi buat AFF, dan apa harapan kita untuk Indonesia ke Piala Dunia. Semak terus ya guys. Kelebihan Indonesia masuk IAFF dan CAFA adalah 2 badan yang membawahi negara-negara sepak bola di kawasan Asia Timur dan Asia Tengah. Kalau Indonesia benar-benar gabung ke IAFF ini, artinya kita akan punya kesempatan bertanding dengan tim-tim yang kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Di sisi lain, kalau masuk CAFA, kita bisa adu kekuatan dengan negara seperti Uzbekistan dan Iran, salah satunya yang juga punya level permainan yang tinggi. Nah, kelebihannya apa guys? Pertama, ini bakal meningkatkan kualitas permainan Indonesia. Kita nggak cuma lawan tim yang kita biasa hadapi ya di
AFF, tetapi juga negara-negara dengan ranking FIFA lebih tinggi. Kedua, exposure-nya juga lebih luas. Indonesia bisa dapat pengalaman tanding lebih banyak, dan ini bagus banget ya guys buat persiapan ke ajang besar yaitu seperti Piala Dunia. Banyak netizen yang minta Indonesia keluar dari AFF karena berbagai masalah. Salah satunya adalah isu wasit, sistem turnamen yang dianggap kurang adil dan perlakuan yang kurang menguntungkan buat Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sisi positif, pindah dari AFF bisa jadi langkah besar ya untuk fokus target utama kita yaitu Piala Dunia tahun 2026. Harapan kita apa sih untuk Piala Dunia tahun 2026 ini? Adalah kesempatan emas dengan format baru yang memperluas jumlah peserta, peluang ya guys Indonesia jadi lebih besar kalau kita fokus dan konsisten. Indonesia bisa jadi negara ASEAN satu-satunya yang lolos di Piala Dunia tahun 2026. Sekarang udah lolos ya guys untuk kualifikasi. AFF juga banyak disorot karena isu-isu yang gak menyenangkan, dan kalau Indonesia benar-benar pindah, ini jelas bakal jadi kerugian besar buat mereka. Bayangin saja guys, Indonesia adalah salah satu negara dengan basis fans terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita keluar guys, itu bakal mempengaruhi daya tarik AFF secara keseluruhan. Tapi jangan juga terlalu berekspektasi tinggi atau merasa ini sebagai langkah balas dendam ya. Semua keputusan harus dilihat dari sudut pandang pembangunan sepak bola jangka yang panjang guys ya, itu salah satunya juga ya. Harapan untuk sepak bola Indonesianya akhirnya yang paling penting adalah doa dan dukungan kita semua untuk timnas Indonesia. Walaupun di AFF kita kalah, karena yang turun adalah tim U22, itu sebenarnya strategik yang baik ya guys. Kita ingin tim senior kita fokus ke turnamen yang lebih besar seperti Piala Dunia 2026, dan perlawanan ini penting ya guys ya untuk tahun 2025. Semoga mimpi kita untuk melihat Indonesia di Piala Dunia segera terwujud guys. Tetap dukung timnas di setiap langkah karena mereka memerlukan kita, para supporternya, untuk terus maju guys. Jadi guys, itu aja dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat kalian soal ini ya. Indonesia apakah bakal keluar dari AFF atau kalian punya pandangan lain? Like, share dan juga subscribe buat support channel ini. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.